Wah, ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad tapi dengan cara yang tidak benar gitu ya. Allahu a'lam, kalau benar mempraktekkan kita luruskan ya cara yang dilakukan, tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam saat memang keadaannya terancam untuk dibela dan ditegakkan. Itu jihad namanya. Ya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan, masa mau diambil imannya diam saja? Aji jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu, jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, nggak bisa. Sekarang kan cukup rame gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom panci, ya luar biasa tuh. Pelakunya ibu-ibu, konon kamarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah, itu pemahamannya harus diluruskan kan. Kalau isu-isu berkembang ya kita doakan supaya lebih baik lagi ya. Baik, hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang ya. Untuk punya masalah di rumah itu baru panci, belum kulkas tuh, mesin cuci yang lain. Kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti ada orang baik. Baik pasti. Ya, nggak repot kehidupan tuh, tenang gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat tapi lisan kita masih kotor, pandangan salah, perbuatan buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Saya nggak tahu kalau di jihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru. 3, ukur diri kita dan dia. Yang ketiga, orang yang benar sholatnya kata Al-Quran. Sholat yang dikerjakan pasti berdampak pada ketenangan jiwanya. Tenang. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku kata Allah. Zikir itu banyak di Quran, banyak. Ba'da salat kita zikir, sunnahnya zikir ada di Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha, maka jika telah tuntas Anda tunaikan salat segera zikir kepada Allah. Ada kalimat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca Al-Quran itu zikir, karena Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Penghafal Quran juga sedang berzikir. Bahkan 4 kali disebutkan dalam satu surah saja, surah ke-54 Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir. Hafalannya disebut dengan zikir. Tapi apa fungsi zikir ini? Di tafsir Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus di Quran. Antum kalau sedang kurang tenang, zikir. Di kantor sedang tidak tenang, di rumah tangga, wudu, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Solusi belum datang, tapi minimal hati Anda tenang. Tenang. Hafalkan Quran. Dan puncaknya sholat. Kenapa sholat disebut puncak zikir? Karena sholat itu bisa menghimpun semua jenis zikir. Bukankah dalam sholat ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada bacaan Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, ada doa, ada istighfar. Jadi kalau semua bentuk sholat ini menghimpun semua jenis zikir, belum mampu membuat antum tenang, antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Nggak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu, termasuk di kantor. Nggak percaya silahkan. Sedang capek kerja macam-macam, masuk ke masjid, duduk setelah tahiyatul masjid. Tiba-tiba nggak kerasa kipas muter, tenang, plak, tidur aja gitu. Saya pernah